soal diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C. Tuliskan pula ZA, ZB, dan ZC masing-masing menyatakan panjang garis berat ke sisi A, B, dan C. Buktikan bahwa 4 dikali ZA ditambah ZB ditambah ZC lebih dari 3 dikali A tambah B tambah C. Oke, kita akan mengerjakan soal ini. Sebelumnya kita gambar dulu ya, biar mudah. Saya maju sedikit. Bisa kita buat gambarnya. Misal ABC, kita buat segitiga sembarang. Ini kemudian dikatakan ZA, ZB, ZC masing-masing panjang garis berat ke sisi A. Berarti ini kita, karena depan sudut A ini kita kasih nama sisi A, ini sisi C. Karena depan sudut C, ini sisi B, depan sudut B. Oke, sekarang kita buat garis berat. Garis berat itu masih ingat ya? Garis berat itu adalah garis yang membagi sisi sama panjang. Nah, jadi kita tarik garis dari sudut sampai ke sisinya harus sama panjang. Itu garis berat. Kalau garis bagi itu sudutnya dibagi sama besar. Oke, berarti di sini ini sama panjangnya. Ini adalah ZA. Kemudian kita tarik dari C. Kira-kira saja ya. Nah, di sini berarti ini sama panjangnya. Ini kita kasih nama ZC sesuai dengan soal. Kemudian kita tarik dari sini. Kira-kira tengah-tengahnya sini ya. Kalau sisi B. Nah, kita tarik. Nah, gambarnya kurang bagus. Karena kalau gambarnya bagus itu pasti bertemu. Berarti gambarnya ada yang tidak pas. Oke, berarti di sini. Kayak gitu. Kita buat rapi ya, biar gambarnya ketemu. Atau supaya lebih mudah, kita kasih nama titik-titik sini. Nah, sini. Jadi kita kasih nama A, B, C, berarti kasih D saja ya. Berarti sini D, di sini E, di sini F. Berarti sini G. Oke, perhatikan ruas garis AG. Berarti AG itu sama dengan 2/3 dari AD. Kok bisa demikian? Nah, sekarang kita ingat kembali teorema garis berat. Saya tulis di sini ya. Misalnya ada, enggak, tulis ulang. Ini lain, segitiganya lain. Hanya untuk menunjukkan ini teorema garis berat. Misalnya ada garis berat, berarti ini sama. Ada garis berat. Aduh. Ini sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Titik di tengahnya itu biasa disebut dengan titik berat. Jadi ini garis berat, garis berat, garis berat, ini titik berat. Jadi kita kasih, misalnya kita kasih nama, ini beda ya. Ini maksudnya hanya ingin menunjukkan apa teorema garis beratnya, biar kita ingat kembali. Berarti ini G. Perbandingan dari tiap garis berat itu dapat kita tuliskan AG banding GE. Jadi yang ini banding ini itu sama dengan 2/1. Nah, ini teoremanya. Kita tidak buktikan lagi ya, karena sudah ada. Kalau mau kita buktikan mungkin silahkan di komen, nanti saya akan buktikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Kalau kita buat lagi BG, bisa juga BG banding GF itu juga 2/1. Ini banding ini pasti 2/1. Kemudian apa lagi? CG banding GD itu pasti 2/1. Ini teoremanya. Saya kasih kotak.
Oke, dari teorema ini kita simpulkan AG banding ini kan 2:1. Berarti kalau AG banding ini AD itu 2:3 atau 2/3. Bisa ya? Ini kan 2, ini 1. Berarti kalau ini banding ini 2/3, ini 3. Ya, oke. Jadi AG sama dengan 2/3 dari AD. Oke, kita bisa tuliskan juga ini sama dengan 2/3 dari ZA. Nah, begitu pun yang lainnya bisa kita tuliskan BG itu 2/3 BG 2/3 BE. BE itu adalah ZB. Langsung saja ya, ZB. Nah, apalagi yang ini lagi ya, CG. CG itu sama dengan 2/3 dari ZC. Sebenarnya 2/3 CF, cuma CF kan ZC, sama kayak tadi. Kita dapat 3 persamaan, 1, 2, 3. Kita ketahui AB yang ini itu sama dengan C kecil. C besar sudutnya, C kecil sisinya ini. Syarat terbentuknya segitiga itu adalah, turun sedikit kita mau lihat kembali segitiganya. Nah, dari segitiga AGB itu adalah AG ditambah BG. Jadi AG ditambah BG itu harus lebih dari AB. Nah, jadi ini harus diingat syarat terbentuknya segitiga. Jadi syarat terbentuknya segitiga ini bagaimanapun bentuk segitiganya, pasti jika dua sisi dijumlahkan itu harus lebih besar daripada sisi yang lainnya. Terserah mau begini. Nah, misalnya ini A, B, C. Jadi A tambah B harus lebih besar daripada C. Kalau kurang dari atau sama dengan tidak akan terbentuk suatu segitiga. Atau dapat juga kita tuliskan A tambah sini ya, A tambah C lebih dari B, boleh. Boleh juga B tambah C lebih dari A, boleh ya. Nah, sekarang kita ambil ini A tambah AG, saya kembalikan. Nah, ini AG ditambah BG itu sama dengan AB. Kenapa saya pilih begini? Supaya AB muncul C lagi. Karena kita mau menuju ke yang ingin kita buktikan tadi. Kita lanjut. AG tambah BG itu lebih dari AB. Nah, kita ketahui, saya buka kembali yang tadi, AG ini, AG itu sama dengan 2/3 ZA. Berarti kita dapat tulis 2/3 ZA ditambah BG itu 2/3 ZB. Berarti 2/3 ZB. Nah, lebih dari AB. AB itu kan ini. AB itu C. Nah, bentuknya sudah hampir mirip dengan yang ingin dibuktikan tadi. Oke. Hal yang sama, ini kan baru satu. Kita buat hal yang sama dari sisi, ini kan dari sisi C. Kita bisa buat dari sisi A dan dari sisi B. Oke, dari sisi A. Berarti kita ketahui BC ya. Saya taruh ulang sini. Dari sisi A, BC itu sama dengan A atau sisi A. Nah, berarti bisa kita tuliskan BC sama dengan A. Oke, perhatikan
perhatikan segitiga AGC. Nah, kalau kita perhatikan segitiga AGC, berarti kita bisa tulis BG tambah BG ini toh. BG ditambah GC itu pasti lebih dari BC. Nah, kita ganti semuanya, berarti sama kayak tadi. BG kan sudah ditahu tadi, BG ini. Nah, kita kembali ulang sini. BG 2/3 ZB, berarti 2/3 ZB ditambah GC. GC atau CG sama saja, berarti itu 2/3 ZC lebih dari, aduh kelihatan, lebih dari BC itu A. Kita lanjut dari sisi B. Perhatikan bahwa AC itu sama dengan B. Perhatikan, kalau AGC kita ketahui AG ditambah GC itu harus lebih dari AC. Nah, AG tadi kan sudah kita ketahui, AG itu 2/3, ini kan AG 2/3 Z A ditambah GC. GC itu adalah 2/3 dari GC itu 2/3 dari ZC lebih dari D. Oke, saya tuliskan kembali pertidaksamaan yang kita dapatkan tadi. Masih ingat ya? Berarti 2/3 ZB ditambah 2/3 ZC itu sama dengan lebih dari A. Ini saya batasi. Apalagi 2/3 ZA ditambah 2/3 ZB itu lebih dari C. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. Kalau kita jumlahkan, lihat ZA-nya ada 2. Berarti kalau kita jumlah 2/3 tambah 2/3 berarti 4/3 ZA. Kemudian yang ZB 2/3 tambah 2/3 ditambah 4/3 ZB ditambah kita C juga sama, berarti 4/3 ZC itu lebih dari A ditambah B ditambah C. Ini kan bentuknya B tambah A tambah C, bisa kita urutkan saja karena komutatif penjumlahan. Oke, sekarang kita bisa keluarkan 4/3 dikali ZA ditambah ZB ditambah ZC lebih dari A tambah B tambah C. Langkah terakhir, berarti kita kalikan 3 kedua ruas. Berarti kalau ini kali 3 tinggal 4 kali ZA tambah ZB ditambah ZC lebih dari 3. Ini kan kali 3 juga toh. Ini tadi kali 3, habis 3-nya, ini kali 3, jadi 3 kali A tambah B tambah C. Oke, kita dapat satu bentuk terbukti.